Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Kepala Sekolah Dr. Andes Ishar Dewi MPD selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Nyogonalan. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMK Negeri 1 Nyogonalan serta pengurus OSIS, DA dan Rohis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nanti syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk selanjutnya, perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua yaitu tadarus, acara yang ketiga yaitu lantunan Asmaul Husna, acara yang keempat yaitu inti, acara yang kelima yaitu lain-lain, dan untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rizkani Nurlinta Hanifadini yang telah memimpin pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita semua mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk acara yang ketiga yaitu lantunan Asmaul Husna yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Imron. Kepada Ustadz Muhammad Imron, waktu dan tempat kami persilahkan. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah.
Bismillahi bada'na walhamdulillahirrabina wassalatu wassalam linna bihabibina ya Allah ya Rabbana anta maqsuduna ridhaka matlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Qudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir ya Khaliqu ya Bari ya Musawwiru ya Ghaffar ya Qahharu ya Wahhab ya Razzaqu ya Fattah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Rafi'u ya Mu'iz ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Khalim ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Khafid ya Muqitu ya Khasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Wadudu ya Majid ya Ba'ithu ya Syahid ya Haqqu ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muhsi ya Mubdi'u ya Mu'intu ya Muhyi ya Mumitu ya Khayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Samad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddimu ya Muakhir ya Awwalu ya Akhir ya Bahiru ya Batin ya Wali Ali ya Barru ya Tawwabu ya Muntaqimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dzal Jalali wal Ikram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Darru ya Nafi'u ya Nuru ya Hadi ya Badi'u ya Baqi ya Warithu ya Syaridu ya Sabur Azza Jalla Dzikruhu bi asma'ikal husna ikfir lana dunubana waliwa litina wa dzurriyyah
hajatina kafir an sayyiatina wastur ala uyubina wajbur ala nuqsanina warfa' darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa amalan salihah wa nawir qulubana wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina ilal khairi qarribana anni syarri ba'idna wal qurba rajauna akhiran nilnal muna balligh maqasidana waghdi khawaijana walhamdulillahina alladzi hatana salli wa sallim ala Taha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi ila akhiri zaman salatullah salamullah ala Taha salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah mekaten waosan asmaul husna mugi-mugi saged nambah keimanan kita takarub datang Allah lan samangke acara saged berjalan kanthi lancar. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Muhammad Imron SAG yang telah memimpin lantunan Asmaul Husna. Semoga kita semua mendapat ridho serta pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara yang keempat yaitu Inti Talkshow Ramadan yang akan dipandu oleh Bapak Muhammad Ali Nugroho SPDI. Kepada Bapak Ali Nugroho SPDI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kataba alaina bisyami fi syahri Ramadan hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilman lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang saya hormati Ibu Ishar Dewi, Kepala SMK Negeri 1 Jogonalan. Yang saya hormati Bapak Ibu guru karyawan SMK Negeri 1 Jogonalan dan para siswanya ada nggak ini Pak? Ada Bapak. Siswa-siswi SMK Negeri 1 Jogonalan yang dihormati Allah. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersolawat dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan jalan terang dari kegelapan, yaitu jalan Islam sampai saat ini akan menunjukkan kita yaitu minas zulumati ilan nur, dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang saya hormati Allah, saya diberikan tema Ramadan awal kemenangan. Sesungguhnya muara dari seluruh amal yang kita lakukan menuju kemenangan itu adalah apabila kita mencapai tingkat derajat yang paling tinggi yang diinginkan oleh Allah.
Derajat yang paling tinggi yang dengan Allah adalah la'alakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183 yang menjadi dalil kita dalam berpuasa. Kata Imam As-Suyuti, kalau ada kata-kata la'ala atau la'alakum itu adalah merupakan ayat yang memiliki cita-cita yang besar. Berarti kita memiliki pengharapan yang besar untuk mencapai kemenangan itu. Nah, pengharapan atau cita-cita itu tidak akan mungkin dapat tercapai Bapak Ibu kecuali dengan sungguh-sungguh serius di bulan Ramadan ini. Maka di bulan Ramadan ini kita Rasulullah itu memiliki 3 amalan utama ya. 3 amalan utama Rasulullah ini menurut Ustadz Adi Hidayat ini merupakan kurikulum Nabi ya. Seperti anak sekolah, kalau kita pakai kurikulum merdeka, tapi kalau Ramadan kurikulum Nabi. Apa kurikulum Nabi itu? Yang pertama simple sebetulnya, meningkatkan sholat. Yang mungkin sholat sunnah di luar Ramadan kita tinggalkan, kita laksanakan secara sepenuhnya di bulan Ramadan. Kita mulai dari raqatul fajri khairud dunya wa ma fiha. Sholat sunnah 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Sholat sunnah-sunnah apa saja? Tentunya banyak sholat sunnah, diantaranya sholat duha, sholat rawatib, sholat tarawih, sampai terakhir kita sholat witir. Ini kuncinya kita di bulan Ramadan itu. Yang kedua, Rasulullah di bulan Ramadan amalan utamanya apa? Banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Anas bin Malik pernah menceritakan bahwa Rasulullah itu pernah bersabda, Inna lillahi ahlina minan nas. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di antara manusia. Qalu, sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, manhum? Siapa ya Rasulullah orang-orang yang menjadi keluarga Allah itu? Qala, Rasulullah bersabda, hum ahlul Quran, ahlullah wa khassatuhu. Mereka yang menjadi keluarga Allah adalah ahlul Quran, ahlullah, mereka menjadi keluarga Allah, wa khassatuhu, dan mereka adalah orang-orang yang khusus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Quran di bulan Ramadan ini kita mempersepsikannya ada 5. Iqra'ul Quran, tafhimul Quran, tahfizul Quran, ta'allamal Quran, wa alamahul Quran. Kita yang mana ini Pak Ibu? 1, Iqra'ul Quran. Tentu kita membaca Al-Quran. Setelah membaca, tafhimul Quran, kita memahami Al-Quran. Setelah paham, tahfizul Quran, kita juga menghafalkan Al-Quran. Wa 'allamahul Quran, ta'allamal Quran, kita mempelajari Al-Quran itu. Dipelajari apanya? Tidak hanya pemahamannya, tapi juga tajwidnya, panjang pendeknya, mat tabi'i, mat iwat, mat arid li sukun, mat jaiz mufasil, mat wajib mutasil, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa safawi, idkhar khalqi, dan lain sebagainya. Karena apa? Membaca Al-Quran itu supaya tartil. Kalau tartil seperti Ustadz Imron tadi enak didengarkan suaranya. Ternyata Ustadz Imron ini temannya istri saya, biasa di Yayen di UIN Sunan Kalijaga, tapi guru BP tapi ya harusnya guru PAI. Alhamdulillah. Yang kedua, Quran setelah kita mempelajari wa alamahu, karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'alamal Quran wa alamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mau mempelajari Al-Quran wa alamahu, dan juga mengajarkan Al-Quran. Ini mari kita Quran di bulan Ramadan, kita banyak berdekatan dengan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang ketiga, amalan Nabi simpel Bapak Ibu, meningkatkan infak dan sedekah. Infak dan sedekah. Kalau kita mungkin di luar bulan Ramadan, infak kita hanya setiap hari Jumat, seminggu sekali. Kita bisa lakukan sekarang ini setiap malam, di samping kita bersedekah dengan di luar infak itu. 3 hal ini dalam rangka mencapai tingkat ketakwaan, di samping kita meninggalkan hal-hal yang mengurangi pahala puasa kita. Maka Allah bicara tentang kemenangan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 71. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Allah
Sekali lagi, banyak ayat itu selalu mengingatkan kita agar kita itu takwa kepada Allah. Di berbagai ayat, Bapak Ibu. Karena apa? Takwa itu memang luar biasa, dan kita pun dipaksa oleh Allah untuk mencari jadi takwa itu, dipaksa untuk berpuasa. Mau tidak mau kita harus berpuasa. Maka puasa itu dikatakan Allah kutiba. Kutiba itu kan wajib. Wajib itu apabila kita laksanakan mendapat pahala, apabila kita tinggalkan mendapat apa? Dosa. Mendapat dosa. Berarti mau tidak mau kita harus berpuasa. Itu bukti kecintaan Allah kepada hambanya, karena Allah ingin hamba-hambanya itu dekat dengan Allah, karena Allah mengetahui inna akramakum indallahi atqakum, orang yang paling mulia di sisi Allah itu orang yang takwa. Maka Allah memberikan jalan mencapai ketakwaan. Kalau toh pun tidak diwajibkan, mungkin banyak orang yang tidak berpuasa, enggak wajib, maka Allah memberikan jalan ini agar kita takwa kepada Allah. Puasa juga mengantarkan kita untuk tidak berkata kotor, kata yang baik. Maka Allah dalam surah Al-Ahzab itu wa kullu qaulan sadidan, dan berkatalah dengan perkataan yang baik. Kalau engkau berkata yang baik, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, Allah akan memperbaiki amal-amalmu. Apa hubungannya perkataan dengan amal? Ya, karena perkataan ini sangat luar biasa. Omongan ini sangat luar biasa. Karena lisan ini bisa mengantarkan kita ke surga, bisa menjerumuskan kita ke neraka. Pak Rasulullah pernah mengatakan, kebanyakan orang masuk neraka itu karena lisannya dan karena kemaluannya. Lisan ini hati-hati. Maka di bulan Ramadan tidak boleh berkata kotor, ya. Tidak boleh berkata gaduh di bulan Ramadan, ya. Kalau kita diajak untuk bertengkar aja, kita suruh mengatakan bahwa ini so'imun, saya sedang berpuasa. Ini sejalan juga dengan ayat Allah, wa idza khotabahumul jahiluna qalu salama. Apabila ada orang jahil menyapamu, kata Allah, menyapa itu dengan perkataan yang tidak enak didengarkan, Allah mengatakan qalu, jawablah salama, dengan jawaban yang menyelamatkan, dengan jawaban yang menyenangkan. Ini sulit kecuali orang-orang yang betul-betul memiliki kesabaran yang luar biasa. Qaulan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum, kata Allah. Dan niscaya Allah juga akan mengampuni segala dosamu. Dosa-dosa kita diampuni Allah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad faza, maka sungguh Allah akan memberikan kemenangan. Kemenangan apa? Fauzan adzima, yaitu kemenangan yang besar. Kemenangan yang besar bagi kita adalah surga. Maka cita-cita kita, Allah memberikan janji itu kan surga. Surga itu kan keindahan, ya, kesenangan yang dijanjikan balasan Allah. Ancaman Allah itu kan neraka, yaitu bagi orang-orang yang ingkar kepada Allah. Orang yang berpuasa itu akan dijanjikan surga. Banyak hadis, banyak ayat yang menjanjikan surga. Di surga itu ada kamar-kamar, Bapak Ibu, namanya Al-Ghurfah. Al-Ghurfah itu kamar yang sangat indah. Orang yang di dalam itu bisa melihat orang yang di luar. Luar itu bisa melihat di dalam. Jadi kamar ini transparan, berkaca. Tapi kamar ini adalah kamar yang sangat pribadi, sangat utama, dan sangat megah. Orang Arab Badui mendengar Rasulullah berkata demikian itu berdiri dan bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, liman hiya ya Rasulullah, kamar yang indah itu untuk siapa ya Rasulullah? Kala Nabi bersabda, satu untuk 4 orang. Pertama, liman atobal kalam, untuk orang-orang yang memperbagus ucapannya. Sama-sama berbicara, kita suruh berkata yang baik, Bapak Ibu. Sama-sama berbicara. Bahasanya Jawa, podo-podo ngeculke tembung, wi ngeculke tembung sing sae. Ya. Terhadap anak kita juga seperti itu.
Mungkin anak kita ngeyel dan sebagainya. Ucapkanlah, terutama seorang ibu, karena ucapan ibu itu akan menjadi kenyataan bagi anak-anaknya. Ini penting bagi kita untuk berkata yang baik. Liman atau bal kalam, kata Rasulullah, yaitu orang-orang yang memperbagus ucapannya, sejalan dengan berpuasa untuk tidak berkata yang jelek. Yang kedua, wa'atmut to'am, memberi makan, Bapak Ibu, memberi makan orang miskin. Ternyata memberi makan orang itu pahalanya surga, Pak. Pernah nggak kita memberi makan orang? Pernah mboten jajake, Pak? Awake dhewe niki seneng dijajake apa seneng jajake? Seneng dijajake. Karena jajake niku persoalan mental, Pak. Kalau mentalnya itu juragan ini seneng jajake. Nek mentalnya makmum ya makmum terus. Ayo jagake terus. Jadi walaupun tidak punya neng pengen kita memberi makan orang itu, ternyata apa? Dia akan diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ada masyam. Siapa yang mendapatkan kabar yang indah itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa dia rajin berpuasa. Puasa ini luar biasa, ya. Dan puasa ini Bapak Ibu, Rasulullah dalam hadis qudsi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Kullu amal ibnu adam lahu." Sejatine, sesungguhnya tiap-tiap amal anak turunnya Adam itu kembali pahalanya kepada dirinya sendiri. Ilasiam, kecuali puasa. Fa innahu li, kata Allah. Puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa anna ajzibih, dan aku sendiri yang akan menanggungnya. Ada 3 amalan yang ditanggung oleh Allah nanti di hari kiamat. 1, orang yang suka memaafkan orang lain. 2, orang yang memiliki kesabaran. Dan orang yang berpuasa. Nanti di hari kiamat dipanggil oleh penyeru malaikat. Siapa amal-amalnya dikala di dunia menjadi tanggungan Allah? Datanglah kelompok 3 ini, 3 kelompok manusia. 1, orang yang suka memaafkan orang lain, dia datang. Orang yang memiliki kesabaran, dia datang. Dan orang yang berpuasa. Jadi memaafkan orang lain itu luar biasa, Bu. Tidak sederhana. Karena memaafkan orang lain itu membutuhkan jiwa yang sangat besar. Dia sudah menyakiti. Walaupun boleh dalam Al-Quran itu membalas terhadap apa yang dia lakukan pada kita, tapi Allah mengatakan apabila kita mampu memberi maaf itu jauh lebih baik. Kalau di agama lain kan apabila kamu dipukul pipi kirimu maka berikanlah pipi kananmu, kan gitu. Nek dikampleng pipi kirinya kan memberikan pipi kanannya. Kalau kita kalau memberi maaf jauh lebih baik. Kedua, sabar. Kesabaran itu hebat Bapak Ibu. Kita belum mampu sabar sebagaimana yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian kita itu ujian yang sangat rendah, Pak. Ujian apa kita? Kita pernah diuji apa oleh Allah? Kita melihat saudara-saudara kita yang diuji oleh Allah itu luar biasa. Belum nabi yang di dunia ini, Pak. Saya punya saudara itu anaknya 3 itu semuanya berkebutuhan khusus, Pak. Dia membutuhkan. Saya sendiri kalau diuji seperti itu seakan-akan saya tidak mampu. Tapi ini ada orang, saya melihat anaknya semua itu diberikan kebutuhan khusus dan membutuhkan perhatian khusus. Dan dia mampu melakukan ini, Pak. Maka orang ini luar biasa. Maka kesabaran yang diberikan oleh Allah. Kita ini belum diuji oleh Allah. Maka Allah mempertanyakan kita sebetulnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah engkau mengira bahwa engkau akan masuk surga, kata Allah. Walamma yalamillahu ladzina jahadu minkum. Padahal belum terlihat jihad di antara kamu. Wa ya'lamas sabirin, dan belum terlihat kesabaran kita. Maka orang yang sabar kedudukannya adalah di surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab. Dan yang terakhir adalah orang-orang yang berpuasa menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berpuasa ini sungguh-sungguh, ya. Artinya kita dalam rangka meraih kemenangan ini tidak mungkin kita lakukan hanya sekedarnya saja, tapi kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau sholat itu tidak hebat, maka
Imam Al-Ghazali pernah menceritakan bahwa pernah Musa itu berdialog dengan Allah, bertanyakan, orang yang paling jenengan sayang itu yang siapa ya Allah? Apakah dengan sholat? Bukan sholat. Sholat itu untuk dirimu sendiri, karena dengan sholat kamu bisa terhindar dari perbuatan keji dan munkar, kata Allah. Apakah zikir saya beribadah ya Allah? Apakah karena saya zikir ini kamu jenengan sayangi ya Allah? Tidak itu, karena zikir itu kembali kepada dirimu sendiri. Karena dengan zikir, Allah bidzikrillahi tatma'innul qulub. Karena dengan zikir kamu, hatimu sendiri itu akan menjadi tenang. Nah, terus apa ya yang membuat hati engkau senang ya Allah? Yang membuat Allah senang adalah apabila engkau mampu untuk memberikan solusi terhadap permasalahan orang lain, yaitu dengan bersedekah. Kalau soal dengan Allah itu mudah Bapak Ibu, dengan Allah itu gampang. Yang penting kita sholat tidak musyrik, Allah akan mengampuni kita. Yang paling sulit itu adalah hubungan kita di antara manusia ini. Maka nanti kita akan dipertanyakan di akhirat dengan hubungan kita dengan manusia. Zikir itu untuk diri sendiri. Jangan heran kalau orang itu zikirnya lama, sholatnya luar biasa, tapi dia pelitnya bukan main. Tidak pernah bersedekah, tidak pernah mengeluarkan hartanya untuk kepentingan agama. Allah tidak sayang terhadap orang ini. Sholat itu tidak hebat karena sholat itu kewajiban dia. Ya. Puasa ini nggak hebat, orang berpuasa. Puasa nggak hebat karena puasa ini memang diwajibkan oleh Allah. Orang-orang yang hebat adalah orang-orang yang wa'atal mala ala hubihi dabil qurba, kata Allah. Orang yang mau memberikan sesuatu hartanya kepada karib kerabatnya padahal dirinya sendiri masih menyukainya. Saya sendiri masih suka, kok saya berikan kepada orang lain, ini baru hebat ya, memberikan orang lain. Ini kita memberikan seseorang itu kan apabila kita sudah tidak suka Pak. Baju nggak suka, sarung nggak suka, sarung kae mbangane ora kanggo kayak nombahmu, jangan ki mbangane ora kepangan kayak nopomu gede kono. Nah, barang-barang yang sudah tidak termakan kita sendiri, kadang kita kalau masih enak dikapake Pak Bu, diingat-ingat wae kan. Ya, jadi inilah memberikan luar biasa. Kebaikan itu yang hebat itu tadi, memberikan sesuatu yang kita sendiri masih suka terhadap kerabatnya. Jadi inilah hebatnya kita ini. Maka Allah itu akan mencintai orang-orang itu yang care dengan sesama, peka terhadap orang lain. Nah, maka sering saya juga diberikan oleh teman-teman saya, kalau kamu sholat nggak hebat, zikir lama nggak hebat. Apa? Zikir lama untuk kepentingan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Sholat itu kepentingan diri kita sendiri, bersyukur untuk kepentingan saya sendiri, tapi untuk kepentingan orang lain. Yang hebat adalah kamu mampu berbagi kepada orang lain yang membutuhkan. Sehingga di bulan puasa inilah saatnya kita ini meningkatkan infak dan sedekah, menginfakkan sedekah yang Allah melipat gandakan pahala di bulan Ramadan. Orang yang yakin, hanya orang yang beriman yang dia mampu untuk melaksanakan. Inilah jalan kemenangan menuju ketakwaan ya. Jadi takwa itu tidak hanya sekedar egla-egle ibadah, tidak, tapi takwa itu kan tingkatannya yang paling tinggi Pak. Tidak mungkin takwa kalau dia itu tidak Islam. Tidak mungkin takwa kalau dia itu tidak iman. Tidak mungkin takwa kalau dia itu tidak ihsan. Tidak mungkin takwa kalau dia itu tidak ikhlas. Tidak mungkin takwa kalau dia itu belum Islam, iman, ihsan, ikhlas. Puncaknya adalah takwa atau muslim, mukmin, muhsin, mukhlis, muttaqin. Takwa itu tingkatan yang paling tinggi. Kita baru berbicara ikhlas gitu aja Pak, luar biasa. Ikhlas itu kan mudah diucapkan tapi sulit untuk dilaksanakan. Karena ikhlas itu apa? Al-ikhlasu mahasinul amal. Ikhlas itu memperbaiki amal. Ciri orang ikhlas itu kalau bekerja, kalau dikritik dia tidak mudah putus asa, kalau disanjung dia tidak sombong. Itu ciri orang ikhlas. Tapi kalau nggak ikhlas dikritik itu wis nggak mau, putus asa. Wah wegah aku nyambut gawe abot kok dilokke wae kan gitu. Yang kedua dia disanjung,
itu dia akan sombong. Ya, maka orang ikhlas itu kerjanya bukan untuk manusia, tapi untuk dirinya sendiri dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah jalan keikhlasan menuju tingkatan derajat yang paling tinggi yang kita idam-idamkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Awal dari kemenangan itu Allah memulai dengan kita diwajibkannya berpuasa. Dengan puasa kita lapar, diharapkan peka terhadap orang lain. Dengan berpuasa kita ini lapar. Dengan kelapar ini Allah ingin membersihkan diri kita, membersihkan jiwa kita, perut kita, badan kita, semua dibersihkan oleh Allah. Maka nanti di terakhir itu kita akan menemukan kemenangan di hari raya Idul Fitri. Fitri tidak boleh ada yang susah, maka dikeluarkan zakat. Tetangga kita kok masih susah, ini perlu dipertanyakan. Besok di tetangga kita nggak boleh ada pengemis kalau hari raya. Hari raya itu suka, nek Idul Fitri hari raya kok ijen pengemis, nah, itu berarti kita nggak peka. Suruh pulang Pak, diberikan beras. Kalau memberi beras hanya jangan beras saja, tapi juga pakai lauk. Mosok mangan sego terus raneng lauk. Kalau memberikan zakat ya beras, syukur ada lauk pauknya. Ya, inilah kita ini qad aflaha man tazzaka. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang membersihkan dirinya. Setelah bersih dirinya, wa dzakarasma rabbih, dia terus ingat kepada Tuhannya. Setelah ingat kepada Tuhannya, wassalah, dan dia melaksanakan sholat. Bal tu'sirunal hayatad dunya, tapi bagi orang-orang kafir itu lebih suka terhadap kehidupan dunia. Bapak Ibu, walal akhiratu khairu wa abqa. Padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, lebih utama. Kata-kata ini ditulis kitab-kitab terdahulu, Pak. Ya. Seperti ditulis dalam Suhufi Ibrahim wa Musa, seperti ditulis juga di Mushaf, di kitab-kitabnya Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kita ini meneruskan lewat penyempurna kitab-kitab terdahulu, yaitu Al-Quranul Karim. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan mudah-mudahan menginspirasi kita untuk selalu berbuat kebaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Ustadz Ali Nugroho, Mas Kiwang. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Ali Nugroho SPDI yang telah memandu acara Inti Talkshow Ramadan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita lalui bersama-sama. Akhirnya kita sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu serta teman-teman. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada banyak salah kata dan perilaku kami dalam membawakan acara pagi hari ini. Cukup sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.